Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak kelas 5 yang saya cintai. Alhamdulillah, kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian juga sehat dan bahagia di rumah bersama keluarga. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang pelajaran fikih, yaitu tentang infak, yang judulnya itu pengertian infak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi wa ala ma nawasalahu salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah anak-anak kelas 5 yang saya cintai, sebelum Pak Guru membahas tentang infak, Pak Guru pesan dulu kalian jaga kesehatan dan rajinlah sholat yang 5 waktu seperti sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan bantulah orang tua di rumah dan hormatilah orang tua di rumah. Jangan sampai berani sama orang tua dan jaga kebersihan dengan baik agar kalian sehat. Baik ya anak-anak kelas 5, perhatikan ya. Kita mulai pelajaran fikih yaitu dengan judul infak. Infak itu adalah Islam telah mengatur segala sudut kehidupan manusia. Salah satu contohnya, Islam mengatur pemberian orang yang memiliki harta berlebih kepada orang yang kekurangan harta. Contoh diantaranya adalah infak dan sedekah. Keduanya merupakan bentuk pemberian yang harus dilakukan secara ikhlas. Mari kita pelajari lebih jauh mengenai dua macam pemberian ini. Pertama, pengertian infak. Kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu ampaqah, berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infak bermakna sebuah perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan orang lain, baik berupa pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya. Infak juga bermakna sebagai usaha mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Selain pengertian di atas, infak juga diartikan dengan mendermakan atau menyerahkan sebagian harta atau penghasilan seseorang untuk suatu kepentingan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Infak berbeda dengan zakat, karena infak tidak mengenal kaya atau miskin. Infak dapat dikeluarkan oleh siapapun, baik orang kaya maupun miskin. Perbedaan yang lainnya adalah orang yang berhak menerima zakat harus diberikan kepada mustahik atau 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada lembaga tertentu, saudara, kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Jadi maksudnya itu infak itu lebih luas pengertiannya, sedangkan zakat itu terbatas, ada aturan tertentu. Seperti contohnya, zakat harus diberikan kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amin, mu'allaf, gharim, riqab, ibnu sabil, fisabilillah. Tapi kalau
Infak itu tidak seperti itu. Infak itu bebas diberikan kepada siapa saja dan juga diberikan oleh siapa saja, tergantung niat dan ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum infak adalah sunnah, artinya kalau dikerjakan dapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi hukum infak itu adalah sunnah dan tidak harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti zakat. Dalam kehidupan sehari-hari, infak digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk masjid, untuk rumah sakit atau lembaga pendidikan dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan harta pada orang-orang kaya untuk orang-orang baik, para fakir, anak yatim dan sebagainya. Cara menyalurkannya kepada mereka adalah dengan cara zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Hal itu merupakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kaya untuk berbuat kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tujuan infak adalah untuk mencukupi kebutuhan orang atau lembaga secara konsumtif, artinya belanja yang langsung habis. Jadi tujuan infak bukan untuk pengembangan secara produktif, yaitu penggunaan harta yang dapat diputar dengan tujuan mencari keuntungan sehingga harta menjadi bertambah, bukan seperti itu. Tapi infak itu yaitu kebutuhan orang atau lembaga untuk kepentingan kepentingan secara konsumtif, kebutuhan yang seperti orang makan sehari-hari, jadi kebutuhan langsung habis. Kalau dikembangkan maka itu akan tidak sesuai dengan apa yang ditujukan oleh infak, tidak sesuai dengan tujuan infak. Jadi anak-anak kelas 5 yang saya cintai, perhatikan dengan baik ya. Jadi tujuan infak itu adalah untuk mencukupi kebutuhan orang atau lembaga secara konsumtif atau belanja yang langsung habis atau makanan yang langsung habis, sama seperti itu. Begitu juga ya, Al-Quran menjelaskan yang yaitu di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 100, Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna hazaina rahmati rabbi idzal amsaktum hasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Artinya, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Firman Allah di atas menjelaskan bahwa semua manusia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan untuk mencukupi kebutuhan hidup, meskipun ada yang banyak dan ada yang sedikit, sehingga manusia harus bersyukur dengan cara menginfakkan sebagian rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan bersama. Namun sifat alami manusia adalah kikir yang takut jika hartanya diberikan kepada orang lain, maka hartanya akan cepat habis. Hanya orang-orang yang berimanlah
yang mampu mengikis sifat kikir pada manusia itu. Jadi siapa yang lebih baik imannya, itulah yang lebih mencapai tujuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak itu lebih mendekatkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki manusia. Walaupun diberikan kepada siapapun tidak akan habis, karena Allah yang mengatur rezeki manusia di muka bumi ini. Bahkan bukan cuma manusia, tapi semua makhluk Allah menjamin rezekinya. Hanya bagi orang yang kaya itu mempunyai kesempatan untuk membantu kepada fakir miskin. Itulah kesempatan yang perlu diperhatikan. Jika tidak, maka alangkah ruginya manusia itu. Demikian anak-anak kelas 5 yang saya cintai, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, karena Pak Guru akan memberikan tugas dengan Google Form. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi wa ala ma'na wa sallallahu ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.